Kami kan hidup di pedesaan Mas ya, oke. Beda dengan di kota. Manfaatkan dan kembangkan potensi yang sudah ada di desa. Kan banyak potensi di desa itu. Selain pertanian juga ada peternakan, dan buktinya juga banyak peternak yang berhasil. Kalau kita usaha di ayam petelur itu kan istilahnya apa Mas? Tidak bersaing dengan peternak yang lain. Beda kita usaha di toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardi Haryanto. Saya Kepala Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Jabatan saya Kepala Desa. Selain menjadi Kepala Desa, saya punya usaha ayam petelur. Untuk populasinya kurang lebih sekitar 2000 ekor. Untuk ekonomi di masyarakat Desa Ploso itu bermacam-macam Mas, karena Desa Ploso adalah merupakan lahan-lahan pertanian. Nah, ada yang masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, ada juga ternak ayam petelur, juga ada sapi perah, juga ada perdagangan, juga ada tokoan pertokoan, juga ada penggemukan sapi potong, dan masih banyak usaha-usaha yang kecil-kecil, masih banyak Mas itu. Kalau menghitung kandangnya saya kurang tahu persis, tapi jumlah populasi mungkin hampir ada 50.000. Kalau kita sebagai kepala desa, penghasilan hanya mengandalkan dari insentif kepala desa. Nah, padahal di desa itu kan kebutuhan sosial Mas ini, kebutuhan sosial itu kan sangat banyak. Memang hidup di desa adalah kita hidup bersosial, hidup dengan masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau ayam petelur itu sangat berpotensi karena apa itu? Kondisi alamnya sangat mendukung. Banyak daerah-daerah yang kayunya juga masih rindang, juga kondisinya masih pegunungan, jadi udaranya masih segar. Nah, itu untuk ayam petelur itu rasa masih bagus untuk budidaya ayam petelur itu Mas. Kalau menjadi peternak saya itu 2017. Jadi saya sebelum menjadi kepala desa sudah punya usaha ayam petelur. Karena di Desa Ploso ada tokoh Pak Budi itu yang memotivasi, yang mengajak warga untuk budidaya ayam petelur bagi yang mau. Dan Pak Budi adalah orangnya sangat luar biasa. Dia juga tidak pelit ilmunya. Dia selalu memberi motivasi, memberi bimbingan kepada binaan-binaan ayam petelurnya. Banyak sekali binaan. Selain di Desa Ploso juga ada binaan di Desa Tahunan Baru, juga ada di wilayah Kecamatan Bandar, itu juga ada beberapa desa, juga ada di daerah Pacitan, satu kabupaten. Kalau kita usaha di ayam petelur itu kan istilahnya apa Mas? Tidak bersaing dengan peternak yang lain. Beda kita usaha di toko gitu. Kalau kita usaha di toko, ini ada toko, ini ada toko, ini nanti kan harganya bisa bersaing. Akhirnya jur-juran rego, ndek-ndekan rego kan bisa. Tapi kalau kita usaha ayam petelur kan kita tidak. Kita menghasilkan petelur, kita jual ke luar daerah. Ya, untuk harga tidak ada persaingan harga dari peternak satu dengan peternak yang lain. Jadi usahanya kita harmonis dan kondusif. Kalau saya melihatnya ini Mas, karena kebutuhan pakan, utamanya pakan kan itu kan dari jagung. Nah, daerah
pelosok juga daerah pertahanan. Ini juga bahan bakunya di desa sudah ada, tapi masih kurang mas sebenarnya itu. Tapi kita sudah punya di samping itu juga bisa menaikkan harga jagung dari petani. Iya, dari petani. Kalau sebelum ada peternak, itu harga jagung itu kan masih ke tengkulak. Nah, itu nanti kan harganya masih berbeda langsung dengan dijual ke peternak. Kalau di peternak itu biasanya langsung harganya tinggi karena peternak sendiri kalau mengambil jagung itu juga ke bakul-bakul yang besar, biasanya ke daerah Ponorogo. Jadi iya ada sinergi, semua itu saling membutuhkan juga saling menguntungkan. Itu petaninya juga untung, termasuk peternakan juga ya ada juga untung juga. Kalau penghasilan kan ya fluktuatif mas ya, kan harganya kan naik turun itu. Kalau kita berbicara secara detail ya kita harus ngitung dulu mas, nanti ngitung dulu. Tapi yang jelas itu ya tetap ada hasilnya kita canggih. Ya pengalamannya yang jelas sebelum kita punya usaha ayam telur kita juga belum tahu cara mengelola peternakan. Nah, dengan kita terjuni di ayam petelur dengan berjalannya waktu mas ya, dengan berjalan waktu kita juga diberi pengarahan, pembinaan dari Pak Budi sebagai tokoh atau penggerak yang di ayam petelur. Jadi mereka memberi arahan-arahan lah. Ya dengan berjalannya waktu, mboko mas kita juga ada sedikit pengalaman itu. Kalau menurut saya yang pertama jelas kita itu punya ilmu mas, punya ilmu dulu, punya ilmu. Setelah kita punya ilmu, ya kalau menguasai paling tidak kita punya. Dikatakan menguasai kita itu kan kalau sudah ternak sendiri pun kalau tidak diterjun langsung juga belum menguasai. Makanya yang penting pertama adalah ilmu untuk mencari wawasan atau arahan atau binaan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Niku. Yang kedua itu pertama. Yang kedua ya sudah modal mas. Ya. Yang kedua modalan. Terus sudah ilmu kita siapkan modal. Kalau dari nol mas yang pernah saya alami, karena ya semua itu kan tenaganya kan bayar mas ya, termasuk kayu semua kan beli toh. Yang paling kalau ini yang satu kan sederhana, kapasitas 2000 itu ya sekitar 110 sampai 120. Kalau di kita juga fluktuatif mas harganya kemarin, tapi kemarin juga saya juga pernah beli poletan juga pernah. Nah, saya juga mencoba beli DOC, saya pernah sendiri. Kalau DOC kemarin pernah saya beli itu harganya satu ekor itu 10.500. Agak sama, ya. Kalau 1.000. Tapi harganya bukan terlalu mas. Itu pernah disampaikan sama saya sama Pak Budi itu. Harga itu juga sampai berapa? 13.000, 14.000. Juga tergantung, iya Pak. Juga pernah menjelang lebaran itu harga 4.000 juga pernah. Kalau yang bikin saya mumet yang selama alami, karena saya kan skalanya kecil mas, saya rasa ya biasa-biasa saja lah, ya biasa saja lah. Tapi kata tahun-tahun yang kemarin sempat harga telur itu jatuh, ya itu turun itu. Kalau nggak salah sampai berapa 14.000 itu. Nah itu kan nggak seimbang dengan gaya pakannya. Ya, nah itu yang ternakannya besar ya juga banyak kerugian juga itu. Ini mas, kalau satu ekor itu kan butuh pakan kan 0,2 gram. Berarti kalau per 1000-nya sekitar 120 kilo. Ke 1000-nya berarti kalau 2000 ya tinggal ngalikan ini sekitar 40 kilo. Iya, ini sebenarnya masyarakat niku ya banyak yang berminat, tapi juga terkendala dengan modal ya, terkendala di situ. Tapi ya alhamdulillah
di desa kami ada pengusaha ayam petelur yang dimotori oleh Pak Budi. Pak Budi sudah banyak menyerap tenaga kerja. Begitu ayam itu ada masalah, biasanya Pak Budi itu mendatangkan konsultan. Iya, konsultan. Ini ada apa ayamnya seperti ini. Nah, nanti juga pernah dilakukan anatomi ya, dibedah, diteliti itu ayamnya seperti ini. Karena penyakit seperti ini, akhirnya dicari-cari, oh ini penyebabnya ini. Itu. Jadi begitu ada masalah, Pak Budi tetap menghubungi ya konsultan pun dokternya ternak. Kalau penyakitnya itu ya apa ya? Kan juga ada penyakit masuk flu burung, itu juga ada. Terus apa ya namanya, kalau yang ada yang indi itu di pencernaannya yang kurang baik ya, itu juga ada yang kepalanya bengkak, itu juga banyak penyakit juga sebenarnya ayam itu juga. Amonia, kalau disebabkan amonia itu tadi kadang ayamnya itu sakit, kadang-kadang mati itu. Bisa juga itu. Iya, kalau nggak segera diatasi juga bahaya juga amonia itu. Makanya dibikin kandangnya itu tinggi agar sirkulasi udara itu bagus. Gini, kalau kami kan hidup di pedesaan Mas ya, oke. Beda dengan di kota. Ya, manfaatkan dan kembangkan potensi yang sudah ada di desa. Kan banyak potensi di desa itu kan ya, selain pertanian juga ada peternakan, dan buktinya juga banyak peternak yang berhasil. Nah, itu kan bisa untuk menjadi contoh agar para generasi muda itu bisa untuk mengikuti jejak-jejak para peternak, istilah para penggerak ekonomi. Nah, kita bisa ditiru, bisa dicontoh. Jadi di samping ternak ayam telur juga ada sapi potong. Ini juga banyak berhasil juga itu. Tergantung kita tinggal mengelolanya. Termasuk kan di desa itu kan untuk tempat-tempat lahan lahan tempat sukat kan juga masih banyak, masih luas. Itu kan bisa mendukung untuk memelihara selain ayam petelur seperti ternak sapi, pengemukan sapi. Itu banyak berhasil itu Mas. Mari kita bangkit untuk menatap masa depan. Kerja untuk mencari penghasilan bukan hanya kerja di kantor, tapi kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Mungkin kita kalau di desa ya pertanian juga mendukung, peternakan juga mendukung. Marilah kita kembangkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Insya Allah kita juga akan menjadi sukses lah. Untuk anak-anak muda yang bekerjanya di luar sana yang sekiranya tidak menjanjikan, mari kita kembali ke desa untuk mengembangkan usaha potensi yang ada di desa kita.